Nah, saudara, saat ini saya sudah berkesempatan nih berada di Presidential Villa Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, dan kita akan mengetahui seperti apa sih akomodasi penginapan untuk delegasi G20 ini. Dan Sofitel merupakan salah satu nih tempat akomodasi yang benar-benar indah dan sejuk banget dan berada di pinggir pantai. Nah, untuk berbincang saya sudah bersama dengan Bapak Agus Astawa, Hotel Manager. Salam sehat, Pak Agus. Salam sehat. Apa kabar nih? Sehat, baik. Wah, di tengah kesibukannya kita ganggu nih Pak Gus ya, untuk apa-apa. memberitahukan kepada pemirsa seperti apa sih persiapan dari Sofitel untuk G20 ini. Nah Pak Agus, mungkin sebelum ke sana kita pengen mengetahui Sofitel Bali Nusa Dua memiliki berbagai fasilitas tentunya yang sudah ada sejak tahun 2013 ya Pak Agus, Ya. kalau nggak salah. Itu pasti fasilitasnya banyak banget. Nah, apa aja tuh yang dimiliki dari Sofitel? Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort memiliki 413 kamar, termasuk 22 suite, 16 private villa, dan 1 presidential villa yang tempat kita sekarang Berada? ya. Dan sangat indah ya Pak Agus ya? Terima kasih. Dan kita memiliki 3 main restoran, 2 bars, dan spa, termasuk dengan ruangan di dalam, treatment di dalam ruangan, dan gazebo di pinggir pantai. Dan kami memiliki juga fasilitas seperti kids club dan area recreation dengan aktivitas seperti bootcamp, yoga, dan lain sebagainya. Oke, tentunya sebagai beach resort itu pasti dengan kelengkapan fasilitas yang super lengkap dan cozy banget di Ya. tempatnya. Dan Pak Gus, kita ketahui persiapan untuk G20 nih, itu ya sudah dimulai dari pre-event dari awal tahun 2022. Nah, untuk Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ini persiapannya berapa lama dan apa saja nih persiapannya untuk G20 nanti? Persiapan kita sudah lakukan secara bertahap sejak pandemi berlangsung. Kita mulai dari merenovasi fasilitas kamar yang terdiri dari 413 kamar, dan semua kategori 413. kamar kita sudah renovasi. Dan kita juga sudah merenovasi semua fasilitas seperti restoran, VIP lounge, dan semua menambahkan juga function space atau meeting space kita, dan termasuk grand ballroom juga kita sudah renovasi. Nah, kami beruntung melakukan renovasi ini, jadi ketika G20 waktunya sangat pas, jadi kami bisa mengakomodasi semua keperluan dan dalam penyelenggaraan G20, pre-event, dan acara puncak G20 di November ini. Ya, berbicara pre-event, tentunya Sofitel juga ikut ya kemarin untuk pre-eventnya itu? Ya. Ikut. Nah, sektor mana saja nih Pak Agus? Tadi kan Pak Agus sudah berapa bilang renovasi di sini. Terus yang benar-benar yang dipersiapkan dari hotel ini untuk G20. Jadi sektor yang mungkin dari segi kamarnya atau ada persiapan khusus nih. Kayak tadi ada bilang renovasi khusus. Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Jadi renovasi yang kami lakukan itu semua kategori kamar kami, termasuk presidential villa tempat kita berada sekarang. VIP lounge, kita punya VIP lounge juga baru kami renovasi dan perbarui juga, dan grand ballroom kami juga. Berarti kami juga memiliki grand ballroom, satu-satunya di area TDC, itu yang menghadap ke pantai. Menghadap ke pantai. Dengan kapasitas berapa tuh Pak Agus? Kalau untuk duduk acara sitting atau duduk itu sekitar 300 orang bisa menampung peserta atau delegasi. Wah, berarti cukup besar dan satu-satunya ballroom nih, grand ballroom yang ada di pinggir pantai. Wah, tentunya membuat tambah nyaman nih delegasi G20 yang akan berkunjung ke Bali. Ya, Pak Agus, tadi Pak Agus dapat menyebutkan beberapa renovasi telah dilakukan. Mungkin seberapa besarkah dampak G20 ini terhadap hotel, terhadap sekitaran ataupun karyawan hotel? Pastinya sangat berdampak besar bagi pariwisata Bali khususnya, karena bersama pemerintah dengan adanya G20 ini tentunya sebagai momen untuk meyakinkan
para pelaku travel internasional bahwa Bali itu aman untuk dikunjungi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan tentunya protokol keamanan juga. Oke. Nah, dengan adanya penyelenggaraan G20, tentunya meningkatkan tingkat hunian hotel, terutama di Bali, khususnya di area Nusa Dua ini, tentunya akan membuka lapangan kerja bagi para pekerja, dan juga kami juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha lokal untuk mengakomodasi semua kebutuhan operasional hotel. Oke, berarti sangat berdampak ya. Yang kemarin waktu pandemi sempat tiarap, sekarang sudah mulai bergeliat ya. Kalau akomodasi di Sofitel ini, berapa okupansinya Pak Agus? Kalau okupansi, kita sangat sejak dengan adanya pre-event, saya bilang dari G20 ini dari beberapa bulan sebelumnya, itu kami sudah di angka 80-90% sih. Oke, dan sangat bersyukur ya Pak Agus sudah ada geliat. Dengan adanya geliat pariwisata tentunya berdampak juga pada geliat ekonomi tentunya. Nah Pak Agus, berbicara masalah delegasi yang menginap di hotel ini, tentu nggak jauh-jauh dari menu breakfast atau menu-menu yang disediakan. Terus menu andalan, menu yang menjadi pilihan, apakah ada nih delegasi yang bilang saya mau menu ini, saya mau ini, atau bagaimana itu Pak Agus masalah menunya? Mendukung tujuan pemerintah untuk memperkenalkan budaya Indonesia, tentunya kami juga menyajikan menu-menu yang bernuansa Indonesia, khususnya juga menu khas Bali. Contoh, kita punya ada yang lumayan terkenal di hotel kita, itu ada ayam guling dan bebek Sunda Ceku. Bebek Sunda Ceku. Tapi dengan adanya delegasi ini kan pasti waktunya agak panjang Pak Agus. Setiap hari ada perubahan menu atau bagaimana? Kan kalau kita tahu yang sebagai tempat akomodasi mereka pasti breakfast di sini. Mungkin ada menu-menu yang diandalkan hari per harinya atau seperti apa? Tentunya pastinya ada. Kami juga selain menyajikan variasi menu yang berbeda dengan tema menu berbeda, di hari A mungkin kita akan siapkan Indonesia, kedua Bali, dan kita juga punya restoran Italian restoran juga untuk beberapa mungkin delegasi yang ingin menyantap hidangan Itali, dan kita juga punya Pan Asian restoran juga. Oke, kalau untuk delegasi sendiri apakah boleh request menu? Jadi kalau mereka sudah ada saja, mereka ada request menu tertentu kah? Sampai saat ini kami sudah berkoordinasi dengan beberapa panitia dan delegasi. Tentunya kami selalu siap untuk mengakomodasi semua makanan-makanan khusus memang yang diminta untuk disajikan dalam acara G20 ini. Oke, berarti memberikan pelayanan tidak hanya dari tempat akomodasi, kenyamanan, tapi juga dari menunya ya. Tidak hanya mata tapi perut ya Pak Gus ya. Siap. Nah, kalau untuk kita berbicara itu masalah menu. Kalau kita berbicara masalah kamar, tadi Pak Gus bilang ada 413 kamar. Itu terbagi berapa kamar? Terus untuk delegasi sendiri relatif milih kamar yang mana? Kita memiliki 413 kamar, diantaranya kita mempunyai 22 kamar suite, 14 one bedroom villa, 2 bedroom villa, dan 1 presidential villa. Ibu bisa lihat seperti apa view dan kenyamanan dari presidential villa ini ya, dan benar-benar nyaman banget, yang tentunya pasti diberikan pelayanan yang terbaik untuk delegasi nanti. Nah Pak Agus, untuk delegasi ini memilih mana aja? Apakah semua kamar itu dari delegasi atau bisa dibuka untuk umum untuk G20 ini? Selama G20 hotel kami sih dibook full untuk delegasi, karena memang ITDC area itu kan memang sangat dekat, dan dari segi akomodasi sangat gampang untuk mengakses ke
beberapa meeting points untuk konferensi G20 ini. Oke, berapa main gate-nya ya? Iya. Berarti dari sini emang ITDC ini yang kita juga cari tahu juga memang semuanya dari delegasi G20 ya Pak Gus Iya. ya? Oke, kalau berbicara masalah menginap delegasi akomodasi ini, itu berapa lama delegasi rata-rata? Apakah sudah mulai dari awal minggu secara bertahap atau seperti apa? Kalau untuk beberapa delegasi ada yang sudah semuanya hampir booking, cuma yang menginap itu rata-rata 2 malam. Tapi tergantung juga agenda yang mereka akan hadiri dalam KTT G20 ini. Dalam persiapan beberapa delegasi sudah ada yang datang untuk melakukan pengecekan dari security, dari intinya lebih ke safety security. Dari kapan mereka masuk gitu? Dari tanggal berapa rata-rata? Apakah kalau kita tahu kan puncaknya di 15-16 itu, apakah mereka sudah ada dari tanggal 8 atau malah pas sehari sebelum Untuk hari H? main arrival delegasi G20 ini itu rata-rata itu mereka sudah mulai berdatangan di tanggal 11 November. Jadi sudah 3 hari 4 hari sebelumnya Iya. sudah ada, bahkan untuk security-nya udah mulai dari sebelum itu ya Pak Iya. Gus ya, dan memberikan pelayanan yang terbaik tentunya. Setelah G20 ini Pak Agus, mungkin kan kita sekarang hektiknya sampai di tanggal 17 di November ini. Tapi setelah G20 mungkin apa harapan dampak dari keberlanjutannya nih untuk Bali? Jadi kan kita ketahui G20 ada 20 negara, ada kepala negara yang hadir dengan berbagai permasalahan yang dibicarakan. Mungkin seperti apa harapan Pak Agus terhadap dampak keberlanjutannya untuk Bali sendiri? Dengan tagline-nya G20, Recover Together, Recover Stronger. Jadi kami berharap membawa dampak khususnya bagi Bali, pariwisata Bali lebih kuat dan lebih baik ke depannya. Oke, semakin menggeliat pariwisata dan perekonomian yang tentunya akan menghidupkan kembali masyarakat, yang menghidupkan kembali pariwisata yang kita harapkan kembali lagi seperti dulu ya Pak Agus ya. Nah terakhir mungkin Pak Agus, apa sih pesan dan kesan yang diharapkan dari G20 untuk perhelatan G20 ini, pesan dan kesannya untuk G20 di Bali? Dengan adanya KTT G20 di Bali, khususnya bagi pariwisata Bali, kami sih berharap bahwa dengan kebijakan yang dilahirkan di G20 itu tentunya untuk membangkitkan ekonomi dunia, khususnya juga di Indonesia. Dan tentunya Sofita juga ya. Dan selalu dengan adanya perhelatan, jadi banyak tamu-tamu yang datang sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Pulau Dewata. Terima kasih Pak Agus di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang nih bersama kita. Ya, apa. Sehat selalu ya Pak sehat selalu. Agus, semoga lancar nih nanti untuk G20-nya. Jalan-jalan dulu, lihat-lihat. Jalan-jalan pasti. Pantai. Ya. Nah, saudara, demikian perbincangan kita terkait mungkin seperti apa akomodasi salah satu tempat akomodasi dari delegasi G20.